Kalian inget gak sih game apa yang kalian main sejak dulu? Coba diinget-inget lagi deh. Pasti di antara kalian ada yang pernah bermain Mario Bros, Pac-Man, Street Fighter, dan masih banyak game lain lagi. Nah, dari tahun ke tahun, banyak banget game baru bermunculan dan banyak juga yang udah berkembang dengan memberikan experience baru untuk usernya. Seperti game Counter-Strike ini. Dulu kalian sempat ingat nggak sih atau pernah bermain Counter Strike? Kalian pasti merasakan bahwa visualisasi gamenya itu tidak sebaik sekarang. Dan tentunya sekarang banyak sekali fitur-fitur baru di game Counter Strike ini. Apalagi saat ini sudah muncul Counter Strike 2 dengan experience yang lebih baik dari series Counter Strike sebelumnya yaitu CS Global Offensive. Tren bermain game ini terjadi di seluruh dunia dan kalian pun tahu game sudah bisa menghasilkan uang untuk pemainnya. Keren bukan? Yang awalnya kita bermain untuk bersenang-senang, sekarang kita malah dibayar untuk bermain game. Nggak terbayangkan sebelumnya. Bahkan di Indonesia sekalipun, game sangatlah populer. Berdasarkan data dari Kemenparekraf, di 2021, sektor game dan aplikasi itu berkontribusi sebesar 31,25 triliun rupiah, berada pada posisi kedua untuk market growth rate, yaitu 9,17% di belakang sektor TV dan radio. Angka yang cukup fantastis. Hal ini tak bukan karena tren-tren game mobile seperti Mobile Legends, PUBG Mobile, dan yang lain. Apalagi sang developer game-game tersebut seperti Moonton, Krafton, memfokuskan pasarnya itu di Asia Tenggara. Salah satu game yang paling populer di Indonesia adalah Mobile Legends. Di tahun 2022, jumlah pemain Mobile Legends ada sebanyak 963,91 juta pemain dengan didominasi oleh pemain-pemain asal Indonesia. Karena antusiasme ini, banyak event organizer mengadakan kejuaraan untuk game ini dengan hadiah yang cukup fantastis. Tim-tim e-sport pun mulai mencari pemain-pemain berbakat di game-game populer untuk meningkatkan popularitas mereka. Tak heran bahwa sekarang, menjadi profesional e-sport player adalah impian anak muda saat ini. Tapi, tidak semudah itu untuk menjadi pemain profesional. Statistik terbaru menunjukkan bahwa hanya 1 dari 10.000 pemain yang akan mencapai titik di mana bermain game menjadi sumber pendapatan utama mereka. Kemungkinan ini bahkan lebih rendah dibandingkan menjadi sepak bola profesional yang mencapai 1 dari setiap 4.500 pemain. Sebegitu sulit dalam mencapai level tertinggi dalam dunia game. Tapi tenang, ada solusi untuk mereka yang ingin berada pada level tertinggi bermain game. Kami ingin menyediakan servis yang dapat digunakan pemain game untuk meningkatkan skill mereka dan membantu mereka mencapai potensinya. Saya perkenalkan Playpulse. Apa itu Playpulse? Playpulse adalah platform untuk para gamer online yang ingin memantau dan meningkatkan performa mereka di berbagai game populer dengan memberikan statistik, performa, dan asisten di dalam permainan game mereka. Bagaimana Playpulse bisa membantu para gamer menjadi pemain yang lebih baik? Ada beberapa fitur yang kami tawarkan. Fitur pertama adalah Advanced Analysis. Fitur ini yang memungkinkan pemain game untuk melakukan analisis mendalam terhadap performa game dan juga kemampuan mereka dalam bermain game. Analisis ini dilakukan dengan bantuan teknologi kecerdasan atau AI yang canggih. Playpulse mengumpulkan berbagai data yang dihasilkan dalam sesi bermain game, seperti statistik permainan, informasi karakter, dan kejadian-kejadian penting. AI yang ada dalam aplikasi kemudian menganalisis data tersebut secara mendalam menggunakan algoritma yang cerdas. Hasil analisis mencakup pemahaman tentang kekuatan dan kelemahan pemain, pola permainan, serta saran untuk perbaikan permainan. Manfaat yang akan didapat oleh player-player adalah pemain dapat memahami secara rinci bagaimana mereka bermain dalam game. Kemudian juga analisis AI membantu para pemain mengoptimalkan strategi mereka sehingga dapat meningkatkan kinerja dalam game. Fitur selanjutnya adalah Dynamic In-Game Assistance. Fitur ini memungkinkan pemain untuk menerima bantuan secara real-time selama sesi bermain game. Bantuan ini meliputi saran yang dibutuhkan dalam game. Playpulse secara aktif memantau pemain yang sedang berlangsung dan mengidentifikasi momen-momen penting di setiap permainan. Ketika pemain menghadapi tantangan atau situasi tertentu dalam game,
Fitur ini memberikan saran dan tips yang sesuai berdasarkan analisis AI. Manfaat yang bisa didapat adalah player dapat mendapatkan panduan yang berguna untuk membantu keputusan yang lebih baik saat bermain game. Untuk servis ini, kami memfokuskan pada casual gamer. Kenapa? Karena yang pertama, casual gamers ini biasanya membelanjakan uangnya untuk game dan pembelian dalam game sebagai bentuk hiburan. Ini memungkinkan mereka juga untuk membeli servis untuk meningkatkan kemampuan mereka, seperti servis yang disediakan oleh Playpause. Yang kedua juga mudah diakses melalui berbagai platform game dan komunitas game online. Banyak sekali community yang bisa menjangkau casual gamer seperti Discord dan aplikasi-aplikasi lain. Yang ketiga, mereka seringkali termotivasi untuk meningkatkan keterampilan bermain game dan mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Dan juga yang keempat, casual gamer merupakan segmen pasar yang tidak terlalu besar, sehingga cukup mungkin untuk dicapai. Apa saja value-value yang kami bawa untuk gamers dengan adanya service ini? Yang pertama itu adalah gameplay decision. Mungkin gameplay decision yang dilakukan yang dimiliki oleh kita mungkin kurang tepat, sehingga menghasilkan tingkat kemenangan yang lebih rendah dan pencapaian yang lebih sedikit. Dengan analisis in-game performance ini, dapat membuat keputusan yang tepat, menyusun strategi yang dengan lebih baik, dan berupaya meningkatkan keterampilan. Menghasilkan tingkat kemenangan yang lebih tinggi dan pengalaman bermain game yang lebih baik secara keseluruhan. Dan juga mungkin kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk melacak statistik dan kemajuan secara manual di berbagai game. Tapi dengan Playpause akan mengotomatisasikan proses ini dan menghemat waktu yang dapat digunakan dengan lebih baik untuk bermain game atau aktivitas lainnya. Dan yang terakhir juga adalah informed decision making, karena biasanya kurangnya informasi real time akan biasanya membuat kita dirugikan dalam permainan kompetitif. Ketika permainan berubah atau perubahan meta, Playpause sendiri akan memberi sebuah informasi tentang perubahan game dan juga perubahan meta, membantu Anda menyesuaikan strategi dan membuat keputusan yang lebih tepat selama bermain game. Apa yang membuat kita berbeda? Yang pertama adalah kita menawarkan harga yang lebih murah. Harga yang lebih murah dari pesaing, yaitu di angka 48 dolar per tahunnya, di mana kebanyakan kompetitor lain di market yang sama menjual di angka di atas itu, karena biasanya mereka menjualkannya per bulan, dan dengan harga yang mahal, dan jika dihitung per tahunnya akan berada di angka sekitar 50 dolar per tahun atau lebih. Dan juga yang membuat kita berbeda adalah utility yang kita berikan sangat lebih baik dibandingkan kompetitor lain, di mana kita menggunakan advanced AI algorithms dan juga kita memberikan real-time assistant secara langsung. Bagaimana produk kami akan dijualkan? Produk kami dijualkan dengan metode freemium pricing, yaitu dengan memberikan sebuah service yang gratis untuk gamer, dan juga kami menyediakan service yang berbayar yang lebih baik dengan service yang ditawarkan di service gratis. Akan ada service berbayar yang lebih advance dan lebih berguna yang dapat digunakan oleh casual gamer. Dan juga di subscription yang berbayar, kami akan memberikan berbagai pengalaman yang sangat-sangat baik, seperti advanced analysis, enhanced features, dan juga fitur-fitur yang diberikan di basic pricing, yaitu yang free, dan juga kami membebaskan adanya advertisement selama proses penggunaan service kami. Selanjutnya adalah market size. Market size ini kami hitung berdasarkan total addressable market dengan mengasumsikan bahwa total seluruh player di seluruh dunia sebesar 5.513.477 yang mana ini adalah player harian yang biasanya bermain game secara aktif, dengan kira-kira potential customer percentage-nya di angka 11,7%.
dan subscription price-nya tadi $48 per tahun, dan diperkirakan dalam tahunnya bisa mendapatkan angka sebesar 30,9 miliar US dollar. Selanjutnya ada lifetime value. Kita menghitung dengan mengasumsikan bahwa setiap tahunnya jumlah user naik sebesar 100 orang per tahun, dan juga gross margin untuk setiap produk per tahunnya adalah 70%. Bisa dilihat bahwa hingga tahun pertama hingga tahun kelima ada peningkatan yang cukup signifikan. Dan juga dalam menghitung cost of customer acquisitions, kita mengasumsikan dengan asumsi yang sama, di mana dalam proses acquisition customer ini kita melakukan berbagai kegiatan seperti advertising dan juga cost untuk pegawai-pegawai sales person dan juga yang lain-lain, dan kemudian dari cost-cost yang diambil tadi kita bagi dengan jumlah customer yang sudah ditetapkan. Tadi per tahunnya itu 100, di tahun pertama itu 100 dengan peningkatan sebanyak 100 orang per tahunnya. Dan didapat angka seperti pada gambar. Nextnya, bagaimana kita akan menggait user-user ini? Bagaimana kita menggait gamer-gamer ini? Yang pertama itu melalui platform Discord Community, di mana Discord ini adalah platform yang sering digunakan oleh para gamer untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia maya atau untuk gamer-gamer lain, atau sekadar mencari teman bermain ataupun yang lain. Dan juga kita akan memfokuskan pada endorsement. Endorsement ini berfokus pada YouTuber gamer atau live streamer. Nah, di sini kita akan fokus untuk memberikan iklan melalui gamer-gamer ini agar gamer ini atau live streamer ini bisa memberikan bukti langsung seperti service langsung yang bisa mereka tunjukkan kepada viewer mereka, sehingga viewer mereka tertarik. Dan juga kami akan memanfaatkan social media ads untuk memberikan promosi-promosi menarik lainnya. Selanjutnya adalah customer acquisition method. Kami membagi menjadi 3 term. Yang pertama short term, mid term, dan long term. Di short term sendiri kami berfokus pada brand awareness dan ingin mendapatkan customer baru secara cepat dengan memanfaatkan digital advertising, dan juga kami membuat limited time promotions agar gamer-gamer ini tertarik. Dalam jangka menengah, kami ingin meningkatkan market share kami dan mendapatkan dan mengambil customer dari kompetitor lain dengan memanfaatkan produk development yang nanti akan kami bawa, dan juga konten marketing yang lebih menarik. Dan dalam jangka panjang, kami ingin membangun relationship yang kuat dengan customer kami dan juga menjadi industry leader adalah dengan metode seperti customer service dan juga research dan innovation. Selanjutnya, kami ingin di masa depan kami akan mendevelop produk dan service baru. Service yang ingin kami develop ke depannya adalah gameplay review, di mana gameplay review ini memungkinkan kita atau gamer untuk menerima feedback langsung dari para pemain profesional atau coach profesional terkait gameplay mereka. Dan feedback ini akan dipersonalisasi sesuai gamer, sehingga langkah-langkah yang diberikan pasti akan tepat kepada gamer-gamer tertentu. Dan juga fitur yang kedua ingin kami kembangkan adalah eSport Team Analytics, yaitu memberikan asisten kepada professional team untuk menyediakan data-data turnamen, data-data player, data-data tim kompetitor lainnya, sehingga mereka bisa menyusun strategi dengan lebih baik. Itu tadi presentasi dari saya, Muhammad Naufal, 182-21089. Mari bergabung dengan Play Plus, powering up your gaming journey. Terima kasih.